Yang terhormat Ibu Hajah Ati Indarini MPD selaku pengawas sekolah kami dan sekaligus pemateri pada pelatihan siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Fauzan LC selaku Kepala SMP ITB Nurul Rahman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Pembantu Kepala Sekolah dan teman-teman guru dan karyawan SMP ITB Nurul Rahman yang berbahagia. Apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu di siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dengan tema Deep Learning, pembelajaran Deep Learning yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ati Indarini MPD. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada ketua hasanah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, insya Allah siang hari ini kita akan melaksanakan pelatihan mengenai deep learning, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang meaningful, mindful maupun joyful. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka kegiatan siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama-tama mari sama-sama kita simak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Fauzan LC MPD. Kepada Bapak Ahmad Fauzan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yana selaku pembawa acara. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ibu Hajah Ati selaku pengawas pembina kita, Bapak Ibu Pembantu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, rekan sejawat dan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di siang hari ini di tengah padatnya kegiatan kita, Allah masih perkenankan kita untuk bisa hadir bersama menimba ilmu melalui Kombel, komunitas belajar yang mengangkat tema atau materi tentang pendekatan deep learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat, saya apresiasi kehadiran Bapak Ibu di tengah pendampingan kita kepada anak-anak, namun kita harus senantiasa belajar. Mungkin kalau saya pernah sampaikan ketika saya menjadi guru di Nurul Fikri, itu saya tidak lepas dari yang namanya pelatihan. Jadi Bu Hajah, sampai setiap bulan itu nggak ada pelatihannya, bukan sehari, 3 hari, seminggu, yang membuat akhirnya kita tertuntut. Karena bagaimanapun guru sebagai ujung tombak pembelajaran perlu memiliki bekal yang banyak. Karena kata Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak mungkin ngasih. Nah, begitu juga kita sebagai guru, kalau kita bahannya itu aja dikasih ke anak-anak ya itu aja, nggak pernah ada perubahan, nggak ada pernah ada terobosan, sehingga tidak terjadi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Makanya mungkin ini kelanjutan dari obrolan kita yang Bu Hajah, bagaimana mengenalkan deep learning kepada guru-guru yang pada dasarnya dia bukanlah kurikulum baru kan begitu ya, tapi model pendekatan. Bagaimana anak-anak kita yang biasanya textbook cuma sekedar menguasai materi, lebih jauh dari itu, anak-anak kita perlu kita berikan bagaimana mereka bisa memahami, mengaktualkan, menjuantahkan, membumikan apa yang mereka pelajari di sekolah di dalam kehidupan real di masyarakat.
sehingga ada pemanfaatan ilmu yang mereka dapatkan di sekolah. Kalau selama ini anak-anak kita hanya selevel bagi rapot nilainya bagus selesai, tapi itu tidak cukup. Sekarang bagaimana apa yang didapatkan betul-betul bisa terimplementasikan dalam keseharian mereka. Maka penting kiranya untuk kita sama-sama belajar dari narasumber kita yang insya Allah sudah berpengalaman untuk mengenalkan deep learning kepada kita dan bagaimana aplikasinya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi proses pembelajaran yang berkualitas dan penuh makna. Seperti yang disampaikan Bu Riana tadi, mindful, meaningful, dan very full. Pokoknya full ya semuanya, gitu ya. Selamat mengikuti pelatihan dan terima kasih Bu Raja atas waktu yang sudah diluangkan buat kita guru SMP Tirul Rahman. Semoga kita semakin berkualitas dan memberikan kontribusi kepada anak-anak kita dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Fauzan LCMM yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat melaksanakan apa yang menjadi amanah tadi ya dari Pak Fauzan. Kita dapat melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan gitu ya. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama menyimak pelatihan mengenai pendekatan deep learning ini yang merupakan amanah utama dari kurikulum ya, dari kurikulum yang kita laksanakan saat ini gitu. Jadi bagaimana kita melaksanakan pembelajaran deep learning ini, bagaimana aplikasinya. Mari kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Atik Indarini MPD. Kepada Ibu Hajah Atik Indarini, saya persilakan. Terima kasih Ibu Rina selaku atas waktunya. Yang terhormat Kepala SMP Tirul Rahman, Bapak Haji Fauzan LC, bukan lulus COVID ya? Lucu sekali. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Tirul Rahman yang kami banggakan juga. Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa sudah larut ya, sudah senja nih. Tapi saya percepat aja. Sebenarnya gimana Bapak Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Bapak Ibu tadi sudah seharian bekerja mendidik anak-anak kita menjalankan tugas mulia. Sekarang harus seperti ini ya. Bapak Ibu, tujuan saya memang saya waktu itu memberikan link ya, share untuk penjadwalan pendampingan komunitas belajar yang kemarin juga baru saya share. Ternyata udah ada surat edaran tentang Hari Belajar Guru. Sekarang ada namanya Hari Belajar Guru. Kalau kemarin kita komunitas belajar, ternyata kita buat ke Hari Belajar Guru. Kayaknya ya sebetulnya sih ya itu cuma dirubah bajunya aja gitu ya, casingnya aja, isinya mah ya sama. Hari Belajar Guru ini ya menghimbau atau menggerakkan, meminta agar Bapak Ibu itu ya tidak berhenti belajar. Di Hari Belajar Guru itu bisa diwadahi dalam MGMP gitu ya, MKKS ya, kalau untuk guru-guru MGMP, kalau untuk kepala sekolah MKKS, kalau guru SD itu KKG ya, bukan MGMP karena disebutnya kelompok
kerja ya, kelompok kerja guru, kelompok ya kerja guru ya kelompok KKG, kelompok kerja guru. Sedangkan untuk kepala sekolah SD disebut K3S ya, kelompok kerja kepala sekolah. Nah, untuk kita bisa di dalam sekolah intern maupun ekstern, jadi bisa. Jadi masih tetap kita bahwa guru itu harus dibelajarkan, itu memang harus tetap terus ya Bapak Ibu. Oke, nah tujuan pendampingan kali ini di samping tadi dapat tugas dari Disdik, karena waktu itu Bu Riana juga sudah ikut ya sosialisasi awal di SMP 34. Nah itu tindak lanjutnya oleh pengawas gitu ya. Pada hari ini tujuan pendampingan itu peserta memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip pembelajaran deep learning. Jadi Bapak Ibu tentunya sudah pahamlah tentang deep learning ya. Boleh ada yang bisa mungkin ya? Apa sih deep learning? Menurut pemahaman Bapak Ibu, boleh siapapun menjawab apa itu pembelajaran deep learning. Kalau tidak nih saya, menurut Bapak Ibu apa sih perbedaan mendasar antara belajar menghafal dengan belajar yang mendalam? Ya, berikan contoh konkret dalam konteks pembelajaran di kelas. Ya, ini soalnya pretest nih, pretest. Menurut Bapak Ibu apa perbedaan mendasar antara belajar menghafal dengan belajar yang mendalam? Siapa yang bisa? Dan berikan contohnya. Ya, pretest ini. Tolong. Ya. Gelap. Oke, yang menjawab nanti dapat apa ya? Gak disiapin Bapak Ibu. Dapat voucher Bu. Dapat voucher. Ya, Voucher menginap di rumah masing-masing. Voucher makan Ibu Yuli. Sarapan Ibu Yuli itu katanya. Sarapan Ibu Yuli. Kantin. Oh, kantin. Oke, ayo Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah apa perbedaan mendasar antara belajar menghafal dengan belajar yang mendalam? Nah itu saya yakin jadi tahu bahwa itu deep learning itu seperti itu. Saya aja. Ya, oke, silakan nih Pak Hidayat. Kalau menurut saya self learning atau berselancar belajar gitu ya. Belajar secara selancar. Survei berdasar apa namanya dasar permukaan ya, menghafal itu berarti ya. Jadi kalau belajar menghafal itu memang hanya sebatas menghafal dan mampu menyebutkan materi, tapi tidak menguasai secara dalam. Contoh gini, kalau saya PKN misalnya, siswa atau siswi bisa menghafal sila pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa, mereka hafal. Nah, tapi kalau deep learning berarti kan mereka sudah harus memahami juga bagaimana sih praktik atau pengamalan dari sila Pancasila yang pertama tadi dalam sehari-hari. Misalnya ketika mereka beribadah, jalankan agamanya itu merupakan bagian dari upaya mereka untuk memahami lebih jauh lagi mengenai makna sila pertama itu sila Pancasila. Termasuk juga bersikap toleransi kepada orang-orang lain yang beragama berbeda dengan dia. Jadi memang sudah menguasai lagi lebih mendalam lagi untuk apa dia mempelajari materi tersebut, apa tujuannya, mengapa dia harus mempelajari dan bagaimana pengamalannya. Kira-kira seperti itu. Oke, beri plus apa itu? Luar biasa ya. Oke, mantap sekali. Oke, Pak Hidayat, penjelasannya antara surface learning dan deep learning ya. Belajar di permukaan dan belajar yang mendalam. Oke, contohnya tadi adalah pelajaran PKN di situ tentang Pancasila, gitu ya. Ya, selama ini bagaimana sih Bapak Ibu? Mungkin dalam pembelajaran, kalau seingat saya ya dulu saya belajar ataupun
selama saya menjadi guru, ya teman-teman, kalau bahasa mungkin agak beda ya, kalau bahasa, tapi materi-materi umum kebanyakan yang seperti itu. Nah, itu diterangkan, bla 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 bla, begitu ya. Misalnya tadi Pancasila, nah Pancasila itu adalah dasar negara kita. Coba kalian baca di situ ya. Oke, sudah tahu Pancasila ada berapa? Ada 5. Oke, dikasih kerjakan LKS gitu ya. Kemudian sila pertama itu apa? Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa sih ketuhanan Yang Maha Esa? Contohnya mungkin ya. Itu semua dalam tulisan. Mengerjakan. Ketika dikasih pertanyaan, wah nilainya juga bagus di situ. Nah, cuman semua itu ya hanya apa? Teori. Nah, itu selama ini kita itu cuma baru segitu. Jadi tidak relate to our life. Ya, life ya. Our daily life gitu. Sehingga yang nggak ngerti ya, ketika kan ada ya learning, not learning, tapi apa? If you do, then you know, gitu kan? Kalau kita mengerjakan ya baru jadi tahu. Lah kalau itu kan mengerjakan nggak? Nggak. Nah, bagus sekali contohnya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, tadi kan anak-anak itu apa Pak? Kalau yang di learningnya, misalnya sila Tuhan Yang Maha Esa, itu ininya gimana? Prakteknya gimana? Bersikap toleransi kepada orang. Bersikap toleransi. Nah, kira-kira gimana sih tugasnya atau kegiatannya bersikap toleransi itu? Nah, misalnya berketuhanan Yang Maha Esa, itu kan rajin ibadah gitu ya. Nah, ininya pelaksanaannya atau misalnya kalau itu suatu mata pelajaran kita, kalau kita sebagai guru agar anak itu memang mempraktekkan, itu gimana? Tugasnya ngapain? Ini guru agama? Ya, yang lainnya. Nah, kira-kira apa? Coba, apa praktiknya? Biar kita bisa menilai bahwa dia itu ternyata sudah memahami dan menerapkan sila pertama. Terus kita mau ngasih nilai, bukan hanya sekedar teori dia bisa ngerjain soal lalu menjawab gitu. Apa sih ininya, prakteknya sekarang? Karena kan harus relate to our daily. Nah, mungkin guru lain juga bisa mengontrol jadinya, atau bisa kita kerjasama. Apa kira-kira? Kalau Pak Hidayat sendiri apa yang sudah dipraktekkan? Kalau saya di bahasa ya Bu, Ya? di kelas 8 misalnya nih, itu pelajarannya past tense misalkan. Nah itu saya coba di awal buat diary, kita create semua sendiri diary-nya, jadi memang terbatas hanya untuk durasi berapa panjang, sebulan gitu ya. Kemudian dia dekorasi, nah setelah itu mereka wajib mengisi tuh hal yang paling menyenangkan di hari itu apa, tapi dalam bentuk kalimat past tense gitu. Jadi setiap hari menulis itu, nanti dalam mungkin 2 minggu saya cek gitu ya, seperti itu. Nah itu bisa masuk gak seperti itu? SA itu kalau bahasa it's berbeda easy, ya. Gampang kalau bahasa itu. Kalau saya pribadi dulu, saya pikir saya udah di planning terus, karena saya nggak mau sih tulis-menulis tuh, nggak terlalu suka, kecuali memang lagi nulis. Terus saya buat tuh papan tulis itu 3 bagian, semuanya maju, kita koreksi bersama. Itu berarti dia benar-benar melakukan. Tapi kalau speaking, nggak pernah saya nulis, pasti giliran aja siapa. Nah saya kasih poin dulu, memang ini poin. Siapapun harus, namanya bahasa, saya selalu bilang, namanya bahasa dilihat bisa berbahasa kalau kalian bisa mengucapkan. Kalau kamu bisa bersuara keluar tuh bahasa. Nah itu selalu. Everyone. Misalnya saya belajar present continuous tense. Atau mungkin nih biasanya belajar present continuous tense tuh gini. Ini now it is, what time is it? 14:50. Coba think. What is your mother doing right now at home? Ya. Kamu kan bisa tahu sehari-harinya ibu kamu nih. Nah,
What do you think she's doing right now? Okay, you. My mother is sleeping. Good. Your mother is sleeping right now, ya. My mother is cooking. Are you sure at this time she is cooking? Nah, kan gitu. Jadi apa? Kalau bahasa it's easy. Kayaknya always di planning gitu ya. Kalau nggak di planning, yang praktek kayak olahraga ya saya yakin itu di planning. Tapi ini loh yang teori ya, kayak PKN, agama, IPA, IPS, kamu banyak bisa di planning juga. Apa? Yang IPS seperti itu ya. Nah di planningnya seperti tadi. Pengamalan sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Gimana ya biar dia praktek berketuhanan yang Maha Esa? Itu. Kalau dibuatkan jurnal itu bisa Bu, jurnal harian terkait ibadah. Nanti kita bisa kontrol, kerja bareng dengan orang tua. Ya, bisa jadi. Jadi itu praktiknya ya. Nah, saya ingin tahu ya bagaimana pelaksanaan ibadah kalian untuk ya, karena pengamalan berketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita beriman, bertakwa gitu kan. Ingin tahu kayak apa kegiatan kalian ya. Mungkin dibuat suatu tugas ya dengan melaksanakan ibadah atau ibadah-ibadah yang dilakukan dari sekolah gitu ya, kalian harus melakukan ini. Nah, prakteknya berketuhanan. Kemudian apa sih kegiatan terkait berketuhanan ini ya, yang beragama ini yang kamu lakukan? Ternyata ada anak yang seminggu 3 kali ngaji gitu ya, berarti dia punya itu. Terus ilmunya apa sih yang kamu dapat dalam ngaji? Bisa disampaikan tuh saat nanti kamu pertemuan yang akan datang, kalian cerita ya ilmu terkait agama yang kamu pelajari, berbagi. Nah, saya udah begini cerita tuh ya, yang saya lakukan begini ya. Itu di planning, berarti guru memberikan fasilitas untuk pelaksanaan dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Begitu pula dengan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa tuh yang dilakukan? Mungkin kita memberikan sekarang yaitu makanya sekarang deep learning ya Bapak. Deep learning itu memang terkait dengan teknologi ya. Teknologi sekarang sudah kemana? Gak ada alasan Bapak Ibu kehilangan ide. Gak ada alasan Bapak Ibu gak punya preparation, persiapan. Kayaknya udah gampang banget. Apa biasanya Bapak Ibu lakukan untuk persiapan? Boleh cerita kan Bapak Ibu yang dilakukan ketika mau melaksanakan pembelajaran, atau malam harinya lah, atau kapan biasanya melakukan pembelajaran? Oke Bu Una ya. Berhubung saya guru bahasa Inggris ya Bu ya. Bahasa Inggris ya. English teacher ya. Hari ini besar kali ini tuh temanya kan alat teks ya Bu ya. Yang yang bohong tapi yang anak-anak familiar banget mungkin sama yang audisi yang agak off gitu, biar mereka tahu bisa prepare cerita yang baru yang mungkin lakukan sekarang dan cerita lama kita mungkin orang pendapat. Ibu prepare dulu ceritanya atau siswa yang enggak, saya supaya stimulus tuh saya prepare dulu. Oh ya, good. Berarti preparationnya. Jadi nanti kan dilempar ke mereka gitu ya, jadi memberikan tanggapan mereka terhadap cerita yang saya kasih. Nanti mereka sudah pernah dapat cerita dari Ustaz, cerita apa yang didapat dari orang. Jadi kita bisa sharing cerita. Nah, mendapatkan cerita itu dari mana? Googling, biasa googling atau kita kan ada tuh banyak dari Inggris kelas banget.
Jadi kalau untuk media pembelajaran ataupun saya cerita tuh kita bisa dapat dari mana aja sih, terutama kan di itu juga banyak kita bisa lihat sih. Ya udah jadi sharing nantinya, terus kita juga menyiapkan fisiknya ya Bu ya, games yang mengangkat materi itu, jadi biar yang tadi mindful, joyful juga seperti itu Bu. Good development. Kayaknya enak gitu ya. Internet sudah ini ya, sudah banyak ya fasilitas, sudah maksudnya speednya udah mencukupi ke semua ya, fasilitasnya udah ada. Oke, nah itu tadi yang penting kita cuma preparation aja sedikit. Nah kalau RPP-nya gimana Bu? Buatnya gimana persiapannya? Persiapannya kan udah awal itu ya, jadi udah buat RPP. Nah biasanya Ibu buat RPP itu gimana? Ya waktu buat RPP, buat sendiri nyusun atau cuman cari aja ya kayak di ATM ya. ya kita bisa dapat dari teman-teman sebelumnya. Mungkin belum tentu bagus ya. Nah mulai dari kurikulum merdeka ini kan kita tidak terlalu kaku ya, buat RPP itu udah enggak. Pokoknya yang penting kalau kemarin ya dalam grup penggerak dalam apa itu, pokoknya buat RPP itu yang penting ya bahwa tujuan kita itu tercapai mudah, anak cepet gitu loh. Yang penting adalah pada si anak ya, terserah mau metodenya gimana, mau strateginya gimana, Bapak Ibu sendiri yang mengolahnya gitu. Kalau dulu kan aduh segini nih, ada ini terus gitu kan yang diiniin, pas nggak begitu salah gitu kan. Sekarang enggak, yang penting memang hanya ada 3 kemarin ya, 3 yang utama itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian apa lagi? Langkah-langkah pembelajaran dan refleksi, assessment itu 3 itu aja. Tapi ya dalamnya nggak seperti itu, pasti kita bisa mengolah sendiri. Nah biar mudah mengolahnya, Bapak Ibu cepat dalam waktu hitungan detik. Sekarang pakai apa? Pakai AI udah. Mau pakai ChatGPT, mau Gemini, atau nanti Tiji yang akan saya perkenalkan. Saya kenapa memilih Tiji? Karena kebetulan jadi duta Bapak Ibu ya, jadi ambassador tadi saya cerita. Karena saya senang ngotak-ngatik aplikasi, pas ada kata Tiji saya coba. Karena dari judulnya aja udah jelas nih untuk guru gitu. Benar memang dikhususkan untuk guru dan lengkap banget ya. Setelah saya otak-atik begitu kayaknya wah enak nih. Ternyata mungkin kedetek ya, jadi dipilih jadi ambassador, lalu ada pelatihan tuh. Dan saya punya komunitas sedunia tuh, punya chatnya. Pas saya kan hanya mengamati ya, itu Indonesia itu termasuk bagus IT-nya. Terus saya perhatikan yang chat itu dia malah tolong dong minta itu. Ini kayaknya kurang nih literasi digitalnya, karena masih minta gitu loh, bukan mencipta sendiri, create sendiri. Ya oke. Nanti ada ini. Saya coba ini dulu. Jadi dari hasil pertanyaan tadi saya mungkin bisa simpulkan Bapak Ibu sudah memahami yang antara service learning dan deep learning. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri pengalaman mengaitkan dengan kehidupan nyata itu seperti apa? Coba guru IPS mana? Guru IPS, Ayo ngaku aja. Pak Fitra. Oh Pak Fitra. Oke Pak Fitra. Coba ada pengalaman mengaitkan pembelajaran Bapak IPS dengan kehidupan nyata nggak? Kalau di saya biasanya kalau yang paling baru yang kelas 8 tentang perdagangan internasional, saya tentang ekspor itu ya paling ya kemarin yang paling baru ya tentang persatuan antara Amerika Cina tentang perang pajak. Perang pajak.
balas-balasan. Nah itu yang dipahami murid atau bisa diimplementasikan mereka. Jadi mereka biar tahu kenapa harga barang-barang itu mahal. Nah kegiatannya apa? Biasanya kalau disangkut pautin sama Indonesia masalah yang kalau sebelumnya mungkin misalkan kenapa iPhone 16 baru masuk. Iya sesuai anak banget. Baru masuk padahal udah dari awal tahun. Sebelumnya kan tentang investasi Apple di Indonesia. Begitu. Anak-anak disuruh diskusi gitu. Oh, jadi itu yang saya maksud. Jadi mengaitkan dengan dunia nyata itu, anak-anak diskusi dengan dikasih permasalahan. Itu namanya problem based learning. Ya, good. Nah, bagus sekali. Ya, terus kemudian kalau ekonomi sebetulnya banyak ya, seperti mungkin tentang pangsa pasar ya. Itu ya yang disebut deep learning. Gak hanya anak-anak dijelaskan, anak-anak baca, kemudian mengerjakan. Itu dulu banget itu ya. Nah, LKS pokoknya, modal LKS. Sampai kemarin ada guru, udah saya ngomong panjang, pertanyaan dia, Bu, Ibu dari tadi mah cuma menjelaskan itu aja. Gimana sih Bu? Kendala-kendala nggak disebutkan nih. Kalau kendala murid nih ya nggak punya LKS. Itu bukan kendala murid, itu kendala bapak. Oke, LKS. Nah, nggak punya LKS bisa punya ide. Nah sekarang itu tadi kan kita sudah zaman digitalisasi ya, udah gampang banget. Oke, kalau kegiatan refleksi, apakah Bapak Ibu sudah sering melakukan kegiatan refleksi? Yang sudah boleh tunjuk tangan. Refleksi di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran sering melakukan? Iya, misalnya sejauh mana mereka memahami materi yang sudah kita sampaikan, apakah ada kendala? Selalu ya, Selalu. Oke, bagus sekali Bu Riana. Nah itu kapan dilakukannya? Di akhir. Di akhir. Ya refleksinya apa saja Bu? Kendalanya. Terus? Ya, apa manfaat dari pembelajaran tadi? Manfaat ya. Oke, manfaat pembelajaran hari ini. Oke, mereview ya berarti. Oke, atau ya itu seperti itu bisa. Jadi refleksi itu perlu Bapak Ibu untuk kita mengecek kembali ya sejauh mana pembelajaran ini tertangkap oleh anak. Kalau tersampaikan sudah tapi dia nangkep apa enggak ya? Itu satu contohnya tadi seperti Bu Riana, apa yang diperoleh gitu hari ini, apa yang menjadi kendala. Atau bisa aja cuma sesuatu hal yang kamu tuh menarik di pembelajaran ini apa sih? Sebutkan satu hal yang ketika pembelajaran kita tentang ini tadi menarik perhatian kamu, ya boleh seperti itu. Terus sesuatu hal yang kalau menarik lawannya Tidak menarik. tidak menarik, Menyebalkan. menyebalkan, membingungkan, mengesalkan ya, mengesalkan apa kira-kira? Kamu kesel banget gitu, kenapa gitu? Nah itu bisa Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang akan kalian lakukan dengan materi yang kita peroleh itu? Inilah pembelajaran mendalam itu tidak lepas dari juga refleksi ya. Oke. Nah Bapak Ibu sudah memahami ya tentang ini kenapa bisa berubah? Kenapa Bu? Oke ya. Ini sudah pernah kan ya, nggak perlu saya bahas detail. Ini. Nah detiknya kan ini ya. Bukan sedikit. Kiranya kabelnya. Kabelnya jadi dua. Lapannya pink. Ya, kesadaran bermakna mengembirakan ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang berkesadaran bermakna mengembirakan. Ada yang mungkin belum paham, silakan bertanya. Kalau
Kalau ada yang belum paham, maksudnya dari maksud berkesadaran bermakna menggembirakan, atau ingin konfirmasi boleh silakan. Ya. Kalau ada silakan tentang berkesadaran bermakna menggembirakan. Atau harus saya yang nanya? Oke, ya Asep maka. Oh begitu. Iya. Kalau poin 1 aja belum bisa, berarti kesananya belum susah. Nah, bisa jadi. Nah, berkesadaran itu gimana Pak? Yang dimaksud berkesadaran? Dia ingin belajar, datang ke sekolah ingin belajar. Ke sekolah ingin belajar. Ya, bahwa datang ke sekolah ingin belajar itu memilih. Nah, bagaimana membuat anak bahwa datang ke sekolah belajar itu kan memang semua anak udah ke sekolah belajar. Emang udah begitu. Nah, gimana kita memahami anak itu punya kesadaran, ngobrol atau setelah pembelajaran pun dia nggak ngerti apa-apa. Ada ya. Banyak ya. Setelah pembelajaran pun dia nggak ngerti apa-apa. Makanya butuh kesadaran. Nah, gimana tuh kesadaran yang berkesadaran di sini? Ada yang bisa memberikan contoh maksud berkesadaran? Kalau di situ dijelaskan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, gimana sih caranya? Tahu juga gitu anak ini memiliki kesadaran untuk belajar. Ya, gimana caranya Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Bu Rina kayaknya. Bu Riana. Kalau saya tertarik dengan poin itu ya, motivasi intrinsik ya. Jadi kunci utama dari kesadaran atau awareness ini adalah memiliki internal motivasi gitu. Ketika anak dari rumah berangkat ke sekolah itu sudah memiliki internal motivasi, dia akan sangat mudah untuk melaksanakan pembelajaran yang berkesadaran ini. Nanti ditunjang dengan pembelajaran yang menarik dan menggembirakan, pasti dia akan semakin semangat untuk belajar. Tapi memang menjadi PR kita ketika anak belum mempunyai internal motivasi itulah tugas kita. Ya, tugas kita untuk menstimulasi, Bu. Jadi bagaimana kita sebagai guru kita bisa menstimulasi kesadaran anak ini untuk dia bisa sedikit demi sedikit memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Karena pun kalau kita memberikan banyak nasihat atau omelan atau apapun itu, ketika itu hanya sekedar eksternal motivasi, itu agak sedikit sekali ya. Ini berpengaruhnya. Jadi memang tugas kita tadi ya dengan stimulasi, mungkin dengan seperti apa? Kalau saya sih lebih ke kisah-kisah ya, misalnya salah satu, misalnya kita memberikan motivasi dengan coba menurut kamu tokoh yang paling kamu kagumi siapa gitu. Dan ketika dia berikan gambaran tokoh yang paling dia kagumi dan dia emang pengen menjadi seperti tokoh yang dia kagumi itu, dia akan mudah termotivasi gitu. Jadi kita salah satunya yaitu dengan kamu ingin menjadi seperti apa ya, dengan tadi kalau dunia coaching kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membudayakan tadi. Oke, nah itu kapan dilakukan? Biasanya di awal pembelajaran. Awal pembelajaran. Oke, ini Bu Rina berbagi ya Bapak Ibu. Saya ini dulu konfirmasi dulu bahwa kalau Bu Rina, Bu Riana. Rina. Kalau Rina itu SMP 3. Rina Nus. Itu namanya juga Riana tapi Riana tulisannya, jadi saya panggilnya juga Rina. Bu Rina. Oke, saya konfirmasi Bu Riana tadi ya bahwa ya anak itu ada yang sudah ya kayak hanya ya bahwa dia itu makhluk Tuhan ya. Itu kan ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang sama dengan motivasi ya. Motivasi
atau mindfulnya itu sudah ada dari lahir gitu ada yang memang nggak punya sama sekali gitu ya, nggak punya dia mindfulnessnya tuh nggak ada. Nah, yang itulah tugas guru Bapak Ibu untuk tadi memberikan stimulus ya, memberikan motivasi. Ya, motivasinya seperti salah satunya adalah tadi apa Bu? Memberikan cerita tokoh ya, tokoh yang diidolakan, atau mungkin juga apa ya, menanyakan apa tadi, mungkin cita-citanya gitu ya, cita-citanya mungkin dia tadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kamu cita-citanya ingin jadi apa? Yo, boleh terus terang aja nggak apa-apa. Jadi apa ya? Menjadi itu kayaknya menjadi dokter. Biasanya nggak ada yang mau jadi guru, adanya jadi insinyur. Pengen jadi tentara itu yang paling banyak, atau polisi gitu kalau anak laki ya. Nah, jadi tentara. Biar bisa jadi tentara itu gimana sih selama ini? Ya, itu adalah motivasi belajar ya, baru motivasi belajar gitu. Belajar Bu, sekolah kan. Ya, untuk mencapai bisa jadi polisi itu gimana dulu? Yang melampaui beberapa sekolah, biar sekolah bisa dilampaui gimana ya? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan pemantik di sana yang menggiring anak itu, oh iya ya, gitu ya. Nah, itu tadi contoh dari Bu Riana. Nah, sekarang dari Miss Novi, silakan Miss Ferry. Oke, ginian Bu. Ingat apa? Oke, kalau saya berpikirnya sebenarnya ini bukan full kerjaan guru ya Bu, tapi awalnya ada memang dari rumah, gitu. Tapi rumah kan kita nggak tahu. Iya benar. Karena saya juga melihat ya banyak kasus ya orang tua itu ya kayak menitipkan anak gitu ya. Padahal kesadaran dia untuk terus belajar itu kan hasil mungkin dia ngobrol orang tua dengan anak. Sekarang gini, ini karena sekarang sudah seperti ini gitu loh. Kemampuan kita untuk itu apa? Iya, nah itu ya. Jadi sebenarnya nggak full orang kita gitu. Nah, tapi ketika ini memang lingkupnya ada di sekolah, bisa jadi ini ada beberapa step Bu, dan bisa beberapa kalau menurut saya. Pertama, ketika anak itu masuk di kelas 7 awal sekali gitu ya, itu bisa bentuknya kan ada MPLS gitu ya. Nah, itu mungkin ada satu materi yang kita bisa menyisihkan di situ, istilahnya kayak mungkin cuci otak, kita install ulang otak mereka untuk kenapa sih kita sekolah, tujuannya apa. Nah, itu kita bangkitkan dari awal ketika mereka menginjak di SMP. Jadi ketika masuk udah kita bekali seperti itu. Nah, ini juga bisa berkelanjutan karena namanya semangat itu kayak iman juga naik turun. Nah, untuk menjaga ini kan harus ada tuh yang terus berjalan. Nah, ini bisa masuk di sini adalah teman dari guru-guru BK gitu ya, bisa di situ jadi satu momen kesempatan peluang untuk mereka pendekatan. Bisa sifatnya personal, bisa sifatnya grup gitu ya, yang paling memudahkan untuk masuk ke hatinya anak-anak. Jadi bisa lebih tersentuh, terbuka, dan di situ juga mungkin nanti mereka bisa menyampaikan juga tuh unek-uneknya kenapa kok apa sih tantangan yang mereka hadapi, gitu, seperti itu. Jadi banyak yang bisa berperan dan bisa banyak juga strategi, dan nanti itu bisa kita buat terus menerus ketika di awal sudah dimotivasi, di brainstorm atau cuci otak dan sebagainya. Nanti di level berikutnya juga dengan semakin beranjaknya usia, berarti kan pemahaman mereka sudah lebih baik. Jadi dinaikkan lagi levelnya gimana untuk tahap yang berikutnya itu ketika itu benar-benar bisa tertanam bahwa belajar itu satu kebutuhan, bukan sebuah sekedar tuntutan. Karena sebenarnya anak kita sekolah salah satu tujuannya dapat uang saku, uang jajan. Tapi kalau sekolah ada uang jajan, jadi di sekolah gitu dapat transport, uang jajan itu ada yang seperti banyak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi semakin beranjak usia bertambah, pendekatan juga bisa lebih baik disesuaikan dengan level usianya. Jadi bisa masuk pelan-pelan dan selalu terjaga sih, itu kalau menurut saya.
Oke, terima kasih. Saya konfirmasi bahwa menurut Bu Fer ini anak-anak itu ketika MPLS ya kita sudah bekali. Oke, bekali dengan itu. Selama ini sudah dilakukan? Kita ada beberapa kali, memang satu semester itu 2 kali gitu ya. 4 kali malah ya. Itu mindfulness ya. Itu salah satu yang kata Ibu, tapi itu secara keseluruhan. Ternyata di kelas begitu aja lagi. Di kelas begitu aja lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi mindfulness itu kita tetap harus memberikan perhatian, mengontrol apakah anak-anak ini memiliki kesadaran untuk belajar, terutama di kelas pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya? Salah aja. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar secara aktif, mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ini memang berkesadaran itu adalah itu maknanya. Nah, contohnya di mana? Ya, guru mengajak siswa mendiskusikan mengapa materi ini penting. Ya, itu kapan biasanya dilakukan? Dihubungkan dengan apa? Ya, dengan kehidupan nyata. Kenapa? Apa pentingnya buat kamu belajar ini? Gitu ya. Apa pentingnya? Itu yang mungkin kita nggak melekat itu karena ya nggak tahu tujuannya. Seperti mungkin kalau matematika, guru matematika sih. Riana belajar matematika. Misalnya X N pangkat 2 kali ini. Udah awal-awal guru menerangkan itu. Nah, kita akan belajar begini ya. Udah bete banget itu saya. Karena saya kalau orang bahasa biasanya musuhnya matematika. Itu bete banget bener. Ngapain sih? Emangnya dipakai kita nanti ngomongin gitu. Nah, padahal memang itu sebagai teori yang memang memudahkan kita untuk bernalar gitu. Cuman kita udah pakai rumus dulu, tidak tahu pemahamannya apa, ya. Jadi harusnya kenapa kita perlu mendiskusikan mengapa materi ini penting dan bagaimana mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk memancing kita anak-anak itu menjadi mindful, ya. Guru meminta siswa menuliskan refleksi singkat di jurnal belajar tentang perasaan mereka saat memecahkan masalah, strategi yang digunakan dan perbaikan yang bisa dilakukan di masa depan. Nah, ini yang tentunya dibuat anak berkesadaran dulu, berhadir penuh, ya. Ini adalah teknik-teknik coaching kan, ya Bu, bahwa anak dibuat jangan cuma gurunya aja yang bisa, tapi muridnya juga. Gimana sih biar hadir penuh? Hadir penuh juga harus kita buat, Bapak Ibu. Kalau kita nggak menyenangkan, nggak menarik, ya nggak akan hadir penuh. Atau kita nggak peduli dengan keadaan anak-anak itu. Misalnya ada yang datang terlambat. Dulu asal datang terlambat, ya udah marah pasti gurunya. Terlambat lagi, gitu kan? Terus nggak ngerjain PR. Kamu nggak ngerjain PR. Tidak pernah menanyakan kenapa, tidak pernah ingin tahu latar belakangnya. Katanya mau apa gimana, udahlah kamu. Nah, ini yang namanya kita tidak mau memahami murid, memahami kondisi murid. Padahal murid itu manusia. Nah, kenapa sekarang lebih sering sekolah itu ayo kita memanusiakan manusia? Karena anak itu dianggap bahwa ya tadi cuma tempat objek yang kayaknya untuk disalahkan, tidak tahu. Sekarang kita rubah bahwa murid adalah anak. Siswa hadir secara mental dan emosional dalam proses belajar. Gimana caranya? Ada yang bisa memberikan contoh biar anak hadir penuh ngapain? Menarik ya? Bisa. Kasih perhatian. Ya, kasih perhatian. Mungkin ada yang lagi main HP aja gitu ya, kita kasih perhatian.
bertanya, gimana semalam kamu tidurnya? Gitu, atau gimana tadi kamu udah sarapan belum? Belum. Mau sarapan? Mau, sama bapak juga mau. Kirain nawarin, taunya cuma nyamain. Nah, jadi buat hadir penuh atau buat sesuatu yang memang membuat perhatian. Apa biasanya bapak ibu lakukan? Ice breaking boleh ya, itu ada yang perlu. Jadi kalau melihat anak-anak yang mulai bete, kayak sekarang sih saya pengen ice breaking tapi kayaknya waktunya nggak mungkin. Nah, kelihatan sudah bete. Kemudian terlibat aktif, mereka terlibat aktif bertanya dan mencari tahu. Gimana sih biar mereka mau bertanya, Bapak Ibu? Kan anak-anak kalau disuruh bertanya gimana? Baik. Dipancing. Dipancingnya gimana Pak contoh? Ya dengan pertanyaan yang akan kita pelajari. Dengan pertanyaan yang kita pelajari. Tapi biasanya yang buat pertanyaan itu kan guru ya. Iya. Kebanyakan memang guru bertanya, murid menjawab aja. Nah ini biar anaknya yang bertanya, gitu. Gimana ya memotivasinya agar anak itu bertanya? Gimana ya? Mereka terlibat aktif bertanya dan mencari tahu. Kasih masalah. Oke, biasanya seperti itu. Kalau bahasa tadi saya bilang karena saya dari bahasa jadi gampang saya memberikan contoh. Misalnya ketika diberikan teks kemudian you can ask question, atau misalnya kita masalah saat ini dengarkan listen. Saya mau cerita. Nah, cerita ini dikit mungkin cerita motivasi atau apa. Kemudian cerita itu begitu jelas. Kalian tahu nggak kenapa saya cerita ini? Nah, mungkin anak akan terpancing. Kan tadi ibu bilang begini, terus itunya mana? Nah, misalnya seperti itu, ada sesuatu yang kita hide gitu ya, kita sembunyikan. Lalu ya tadi akhirnya anak-anak memiliki kesadaran teks. Kemudian bermakna. Nah, bermakna gimana Bapak Ibu? Udah tahu lah. Bisa dijelaskan atau dicontohkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Tadi bahasa Inggris sudah, IPS sudah, PKN sudah. Sekarang yang bermakna, IPA mah bermakna banget. IPA mah pasti bermaknanya gitu lah. Apa ya? Seni lah, seni. Mana guru seni? Bunda. Oke. Oh sama juga. Ya saya ini multi talent. Multi talent ya. Oke. Pembelajaran bermakna. Kayak hari ini Ibu lagi materi seni kreasi perubahan ya Bu. Nah materi ini kan berhubungan dengan bagaimana siswa mencari problem solving ya, permasalahan dari sekitar sekolah. Misalnya permasalahan yang kamu lihat di sekitar sekolah itu apa sih? Nah mereka tanya sampah, misalnya ada sampah. Nah sekarang kalau di samping sekolah kan kadang agak terbatas yang paling sampah jajanan. Saya suruh mereka kita kalau di rumah apa sih permasalahannya terkait dengan yang ada di rumah, sampah plastik, sampah kardus. Nah dari situ saya tanya ke mereka kira-kira solusinya apa? Mereka kan masih mikir apa ya? Saya kasih tayangan video dan saya kasih pengajaran materi. Mereka yang bisa dibuat ini ya Bu. Mereka bermakna ya apa yang mereka dapat sebelumnya tentang permasalahan yang mereka hadapi atau dapatkan di rumah, terus problem solving mereka lakukan sendiri. Kalian apa nih dengan kalau ada satu ide di rumah? Ada yang mau bikin baju dan plastik plastik jajanan ibunya itu kan suka kalau belajar ada plastik itu. Nah mereka bikin plastik ini dari plastik atau dari kardus atau dari pokoknya dari limbah apapun yang ada di rumah. Nah menurut saya itu ada poin maknanya itu adalah mereka dapat ide kreatif mereka dan barang yang mereka hasilkan itu bernilai fungsi ya fungsional kayak gitu. Oke ya. Oke, terima kasih. Dari tadi kok gak pada applause ya? Ya, itu kebetulan seni yang kayaknya semacam prakarya ya. Tapi itu emang masuk ke sana ya. Oh ya, ya.
ternyata seperti itu, mengaplikasikan kebermaknaannya dengan seni tadi. Dari barang bekas bisa kita olah seni, bisa bernilai jual, ya, bisa memberikan fungsi estetika di rumah, ya, misalnya plastik dibuat bunga, dijual laku, oke ya. Nah itu ternyata pas seni mudah ya, maksudnya biasa gitu. Oke, lanjut ke bermakna. Mengajak murid melakukan observasi di lingkungan sekitar. Guru mengajak siswa diskusi singkat tentang berbagai sumber energi mereka gunakan sehari-hari. Oke, kemudian nah ini ya tentunya relevan ya, kegiatan bermakna, tahu kapan juga. Oke, nah ini bermakna, mencari ide-ide ini, dan yang terakhir adalah menggembirakan ya. Nah ini bisa ya tadi ya, kalau menggembirakan ada notes di bawahnya, hati-hati jebakan pembelajaran yang seru belum tentu bermakna, belum tentu relevan. Nah yang relevan adalah ya anaknya merasa senang dan nyaman, maksudnya relevan itu sesuai dengan materi ya pelajaran. Menggembirakan itu sangat nyaman, antusias ya, kemudian memahami tujuan. Oke, nah sekarang kita hal ini bisa kita terapkan di planning itu dengan menggunakan TICI yang saya bilang tadi ya. Digital itu zaman apa sih sekarang? Zaman AI, apa Bu? AI. Bahkan Canva aja sekarang nggak AI ya. AI, pokoknya AI semuanya sekarang serba AI. AI itu kuncinya apa? AI kuncinya prompt. Prompt aja udah. Pokoknya yang penting promptnya jelas. Tapi di TICI ini nggak jelas pun dia buatin. Ya, nggak jelas pun udah mendekati biasanya. Nah ini adalah TICI, di mana TICI ini aplikasi ya sebetulnya berbayar dan lumayan juga sih bayarnya. Kayak dulu juga Canva sebetulnya berbayar, tapi alhamdulillah Bapak Ibu dikasih akun yang bisa pro ya, akun belajar.id itu pro untuk Canva. Mudah-mudahan gak ditarik lah akun itu ya. Karena ganti menteri, ganti kebijakan, terus efisiensi gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih tetap. Nah, sudah bisa masuk? Sudah. Oke. Nah, TICI ini di sini ada Nah ini home. Ini tulisannya Nah Bapak Ibu pasti diminta untuk sign up pakai Google aja ya. Nah kenapa ya saya arahkan ini, bukan berarti ini yang terbaik terus ini yang mungkin harus gitu, bukan Bapak Ibu. Karena tadi tugas saya harus berbagi sebagai ambassador tadi, jadi ya yang saya kerahkan ini padahal banyak sih. Pakai ChatGPT juga bisa, teman, tidak di sini sudah spesifik. Ya. Nah ini home-nya sudah. Jadi nanti Bapak Ibu tentukan kan sign up-nya pakai Google ya. Terus di situ kan diminta apakah guru, ini administrator juga bisa. Yang jadi administrator ya, pilih yang administrator, yang kalau yang ya, kalau sebagai TU tenaga administrasi, tenaga tata usaha, nah itu bisa. Nah, ya, ini sampai sebentar lagi. Sampai cepat ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Jadi mohon maaf saya sendiri sholatnya ditunda. Insya Allah ya karena waktu ya.
Kalau yang tadi keluar sedang sholat atau ada kegiatan lain tuh? Ini Budiah, Masjid Budiah di masjid. Ada bapak-bapak. Iya. Oh begitu ya. Memimpin Petugas anak-anak memimpin. Oh iya. Iya. Oke. Sudah bisa lagi? Lo sign up udah ya. Pilih Bapak Ibu jadi apa? Di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mata pelajaran apa, gitu kan? Adanya kalau bukan guru mata pelajaran bahasa Inggris, berandanya itu English, tidak bisa disetting. Bapak Ibu tulisannya bahasa Inggris atau Indonesia? Indonesia. Oh iya. Oke. Nah, di sini ada beberapa fitur di sini ya. Ada home, ada AI tools, ada my lesson, ada classes, dan ada community. Kalau Bapak Ibu karena berbayar, nah Bapak Ibu bisa eksis kalau punya kredit, baru bisa eksis. Kalau bisa ngumpulin kredit. Ngumpulin kredit itu salah satunya berbagi dengan teman atau share ke teman lewat WA. Kemudian Bapak membuat sesuatu. Saya boleh di sini aja. Karena ini kalau browser nggak bisa pakai pointer. Ya, di sini ada beberapa fitur di sini. Ada home, AI tools, my lesson, classes, community. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut my lesson, pelajaran saya, kelas, komunitas gitu ya. Nah, untuk ini kalau saya premium karena duta ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa dapat premium kalau jadi duta. Nanti bisa kok, saya punya linknya, bisa dikirim. Kemudian tadi biasanya ada kredit ya. Terus saya buat yang ini aja, yang akun lain. Oh ini. Nah ini kan ini kan bisa teacher, student, school administrator ya. Ini nanti AI-nya kalau school administrator bisa. Kalau siswa sebagai siswa juga bisa, student. Kita sebagai guru. Hari ini Indonesia, jadi negaranya ya harus disesuaikan. Ini saya sudah masuk tapi ternyata masih kembali. Lain bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengotak-atik. Sebetulnya tadi kalau AI itu yang penting prompt-nya. Nah, saya ingin menunjukkan cara yang seperti ini cuma nggak kebuka. Itu Bapak tahu udah bisa kebuka? Coba misalnya pembuat teka-teki silang. Nih, teka-teki silangnya ini. Nah, oh gitu, berarti harus di refresh. Coba saya di refresh ya. Sebentar. Oh iya, begitu rupanya. Mungkin lagi rame kali ya. Lagi pada nyoba juga kan. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau yang ini, apa tadi teka-teki silang ya? Nah, kirimnya japri aja, jangan di grup. Japri, biar nggak kelewat, takut kelewat. Loading. Harus di refresh. Nah, ini adalah teka-teki silang. Ini ada 10 kata.
10 kata. Nah, gimana caranya? Cukup dengan di sini Bapak Ibu, isi dengan AI. Nah, apa nih topiknya kita? Misalnya tadi yang pelajaran IPA atau IPS, nih yang ada siapa? Siapa yang menepikkan? IPA ya. IPA tadi misalnya sistem pencernaan. Kita unggah cukup itu aja. Jadi, nah ini ya ada usus, lambung, bener nggak? Kita periksa dulu Bapak Ibu. Benar. Benar. Oh, udah benar. Ya, ada jawabannya di bawah. Jawabannya di bawah. Nah, ini kalau udah benar, ini apa? Lambung, hati, usus. Oh, udah benar, ini tentang sistem pencernaan ya. Kalau salah kita hapus ini dulu, terus kita rubah lagi. Gitu. Nah, kalau sudah misalnya ini buat yang di bawah ini ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau buat ini ada tulisan, karena saya premium nggak ada tulisan kredit. Nah, itulah kredit diminta. Nah, dengan sekejap sudah terbentuk teka-teki silang. Ada mendatar organ yang memproduksi empedu dan mengolah nutrisi dari makanan, gitu kan. Menurunnya bagian terakhir dari sistem pencernaan yang menyerap air dan membentuk fases. Benar nggak di guru IPA? Masa? Ya benar ya. Nah ini jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada dan biasanya ada ya nih tuh di bawah. Nomor 1 usus besar, 1 menurun bagian terakhir yang dari sistem pencernaan yang menyerap air dan membentuk. Nah ini ya caranya di download, di print. Jadi ini membantu kita menyiapkan media, itu aja. Itu untuk yang tadi teka-teki silang caranya ya. Kemudian jadi yang ada AI itu hanya tulis prompt-nya aja. Ya. Kemudian di sini ada apa? Ibu mau apa nih? Mau yang mana? Kita coba. Tapi kalau yang teka-teki silang, kalau matematika bisa nggak tuh Bu? Ya? Matematika. Oke, pelajaran matematika mau ngapain? Bu Riana apa matematika, coba materinya deh. Teka-teki silang. Peluang. Peluang mau bikin apa kita? Tadi teka-teki silang coba. Teka-teki silang peluang. Nggak bisa ya? Teori doang. Ini teori. Ini teori dong. Kata. Kalau namanya teka-teki ya seperti pada umumnya, kira kalau matematika TTS ya nggak bisa. Kali yang teori-teori itu. Ya. Tapi misalnya ide cerita kayak tadi ya, tugas gitu ya. Kemudian membuat peta bisa, kemudian ide kegiatan. Nah ini ide kegiatannya. Coba pakai mana tadi kalau dibuka alatnya? Ini dulu. Oke. Ide kegiatan. Nah ini dibuat topiknya tentang apa? Ini Permendikbud itu abaikan saja, itu opsional ya. Tahun ajaran apa, mata pelajaran apa, konteksnya ngapain? Apa saja yang perlu diketahui tentang konteks kegiatan ini? Deskripsikan hanya yang diperlukan. Misalnya tujuannya mau ngapain sih? Jenis kegiatannya yang mau dipilih itu seperti apa? Metodenya apa? Materi pelajarannya apa? Contohnya apa nih? Per bulannya berapa? Contohnya Guripa apa Pak? Topiknya tentang apa? Apa pasar? Pasar pencernaan gitu. Pencernaan ya. Topiknya pencernaan. Kemudian tahun pelajarannya kelas berapa nih? Pencernaan kelas berapa? Kelas 7. Kelas 8. Kemudian mata pelajarannya IPA ya. Nah ini tujuannya apa Pak? Pinginnya bayar bagaimana dengan pencernaan itu? Alur makanan. Tujuannya anak memahami Alur makanan. makanan sehingga
mau permainannya yang bagaimana nih? Kan di sini tadi bukan permainan, ini tadi apa sih? Ide kegiatannya, kegiatan menjelaskan atau apa nih namanya? Presentasi atau praktek? Presentasi sih kalau gitu ya. Presentasi apa sih? Presentasi. Dan nanti begini pun suka udah bisa. Nah, materinya tentang materi apa yang Anda miliki. Maksudnya anak-anak ini sudah memiliki apa? Anak-anak atau murid ya. Murid sudah memahami organ pencernaan. Coba begini aja jadinya seperti apa? Proyeknya diagram pencernaan makanan, bukan benar dia udah ini kan sendiri. Ternyata anak-anak nanti akan membuat diagram pencernaan. Ya. Tuh, dia buatkan. Jadi proyek diagram pencernaan. Minta siswa untuk membuat diagram alur pencernaan makanan dari mulut hingga usus besar. Siswa dapat bekerja dalam kelompok kecil. Nah, itu misalnya. Terus berikutnya pemodelan sistem pencernaan. Siswa dapat membuat model sistem pencernaan. Nah, ini kan tadi ya Bapak Ibu, ide-ide kegiatan yang bisa dilakukan ketika materi itu. Ibu kalau untuk bukan silang itu, Ibu ada nggak produk yang udah jadi? Udah. Itu di print, itu ada ini ya, bisa untuk di print langsung. Iya, di print. Yang tadi Itu di grup lu udah diunduh. Oh, aku kan nggak bisa pakai koin soalnya dia. Saya bereksplorasi ya untuk mengembangkan ini. Yang penting udah tahu caranya seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu saya yakin udah mahir. Berikutnya asal berlatih terus. Oke, terima kasih. Aduh, mohon maaf ya Allah. Saya janjinya jam 4 mau selesai terus sholat. Ya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Haja Hati. Terima kasih Pak MPT yang sudah menyampaikan materi luar biasa ya. Banyak sekali ilmu baru yang kita pelajari, terutama tadi yang bagian teaching sangat bermanfaat. Biasanya kita menggunakan hanya secara umum, dan ini secara khusus untuk memang ditujukan untuk guru, insya Allah sangat bermanfaat, dan insya Allah kami semua akan terus mengeksplor sehingga bisa bermanfaat dalam proses pembelajaran kami sehari-hari. Baik teman-teman semuanya, karena waktunya sudah jam 4:10 ya lebih banget. Kita harus segera sholat, dan kebetulan kita mau ada rapat lagi Bu ini untuk perpisahan, jadi mohon maaf kalau dipotong di tengah jalan pada semangat-semangatnya. Baik ya teman-teman semuanya, kita tutup pelatihan kita. Sebelumnya kita berikan close dulu ya. Terima kasih banyak Bu Ati, ilmunya sangat bermanfaat. Kita tutup pelatihan kita pada sore hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.